Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini, saudara-saudara, saya akan mengajak untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan kali ini saya akan ajak saudara untuk mempelajari tentang rahasia kesuksesan orang-orang Tionghoa. Namun sebelumnya, saudara-saudara, saya akan perkenalkan pada pagi ini ada beberapa jemaat subscriber kita dari Malang. Nanti saya akan sebut namanya, setelah itu bisa berdiri dan yang lain bisa memberikan salam kasih di dalam Yeshua HaMashiach. Yaitu Liviatan, Sarah, Lauratan, Jesse-Jai, Zainab dari Malang. Di sebelah mana duduknya? Ya, kasih salam saudara-saudara yang ada di samping kiri kanannya. Bapak Yahweh memberkati, haleluya, puji Tuhan. Ya, senang sekali bisa bersama-sama beribadah bersama kami di tempat ini. Bapak Yahweh memberkati, haleluya. Baik, Bapak Ibu, kita akan belajar bagaimana rahasia kesuksesan dari orang-orang Tionghoa. Kita diberitahu oleh firman Tuhan, khususnya di kitab Mislei atau kitab Amsal, untuk kita belajar kepada semut. Nah, kalau kita belajar kepada semut, itu saja Tuhan yang suruh. Berarti kita juga bisa belajar kepada manusia. Ya, Bapak Ibu. Ada keunggulan-keunggulan dari bangsa-bangsa tertentu yang perlu kita pelajari. Saya ambil contoh misalnya saja kalau saudara melihat orang yang jago perang di dunia ini, saudara perlu belajar kepada siapa? Kepada Israel, saudara. Israel itu jago perang. Dari sejak zaman dulu sampai sekarang berusaha untuk mau dihabisin, nggak habis-habis, saudara. Bahkan saya sempat melihat ya, kenapa ya tentara Israel itu biasanya kalau orang pakai helm itu ya. Kenapa tentara Israel kalau saudara perhatikan, helmnya itu ditutup seperti topi. Kalau dibilang topi koki juga enggak, ya. Dibilang topi badut juga enggak, tapi kayak ditutup gitu loh. Saya coba untuk pelajari apa sih sebetulnya. Nah, topi itu disebut dengan misnefet, itu diinspirasi dari topi imam, saudara. Tujuannya apa? Untuk penyamaran. Ketika malam hari mungkin dia musuhnya pakai teropong, itu tidak kelihatan itu tentara. Karena kalau siluet, kalau bulat gitu kelihatan itu kepala. Jadi triknya itu luar biasa, saudara. Bahkan sekarang Israel juga sudah mengeluarkan senjata laser. Wah, itu luar biasa sekali. Yang dunia ini belum memiliki. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kita perlu belajar keunggulan dari bangsa-bangsa. Karena firman Tuhan juga itu sangat luas ya. Kita bisa berbicara tentang alam supranatural, kita juga bisa bicara tentang Torah, kita juga bisa bicara tentang motivasi, kita juga bisa bicara tentang penginjilan, kita bisa bicara juga tentang pelayanan, dan banyak hal lain, saudara-saudara. Nah, untuk itu melandasi materi saya pada pagi ini, mari saya ajak untuk saudara membaca di dalam kitab Mislei atau kitab Amsal pasal 6 ayat 4 sampai 15. Saya dasari materi saya dengan kitab Mislei atau Amsal 6 4 sampai 15. Hendaklah engkau tidak membiarkan tidur kepada matamu dan mengantuk kepada kelopak matamu. Lepaskanlah dirimu seperti kijang dari tangan pemburu
dan seperti burung dari tangan si penjerat. Pergilah kepada semut, hai pemalas, perhatikanlah cara hidupnya, dan jadilah bijaksana, yang tidak mempunyai pemandu, pengawas, atau penguasa. Dia menyediakan rotinya pada musim panas, dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Berapa lama lagi engkau berbaring, hai orang malas? Kapan engkau akan bangun dari tidurmu? Sedikit lagi tidur, sedikit lagi mengantuk, sedikit lagi melipat tangan untuk berbaring. Maka kemiskinanmu akan datang seperti orang yang mengendap-endap, dan kekuranganmu seperti orang yang bersenjata. Yang berjalan dengan mulut serong adalah manusia dursila, orang yang jahat, yang berkedip dengan matanya, yang berbicara dengan memainkan kakinya, dan yang menuding dengan jari-jarinya. Pertentangan ada di dalam hatinya, dia merencanakan yang jahat setiap waktu, ia mendatangkan perselisihan. Oleh karena itu, malapetaka menimpa dengan tiba-tiba, dia diremukkan segera dan tidak ada pemulihan. Sampai di sini pembacaan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini tadi adalah firman Tuhan melalui kitab Mislei untuk kita belajar kepada semut. Tentu saja perilaku semut itu perlu kita contoh kalau kita ingin sukses. Bukan menjadi seorang pemalas. Tetapi pagi ini kita akan belajar dari manusia atau bangsa yang hebat, yang pandai dalam soal perekonomian, saudara. Tips ini, saudara-saudara, kenapa saya kasih tulisan rahasia kesuksesan orang Tionghoa. Rahasia. Kenapa rahasia? Karena apa yang saya paparkan ini, saudara tidak akan bisa dapat dari tempat lain. Artinya, saudara mau tanya ke orang-orang Tionghoa, kadangkala mereka tertutup rapat. Ya. Kenapa? Karena yang diceritakan, yang disampaikan itu hanya untuk menantu dan anaknya. Di luar itu mereka tidak akan pernah bocor keluar, saudara. Tetapi dari hasil pembelajaran dan tentu saja dari pengalaman dari orang-orang Tionghoa yang berhasil, sempat saya pelajari. Dan ini hasil dari pembelajaran yang saya tentu akan bagikan untuk saudara. Walaupun kita tentu tahu ada orang-orang Tionghoa yang hidupnya ngaco. Jadi tukang copet juga ada, jualan barang palsu juga ada, nipu ke sana kemari juga ada. Tapi kita tidak akan belajar dari keburukan. Tapi kita akan belajar dari kesuksesan seseorang, saudara-saudara. Dan orang-orang yang tadi jadi tukang copet, jualan barang palsu, itu ya saya nyebutnya Tionghoa yang beler, saudara-saudara. Ya. Tionghoa yang beler, yang tidak mengikuti arahan leluhur, tetapi terkontaminasi dari luar. Nah, kita harus tahu bahwa filsafat yang orang-orang Tionghoa miliki itu dipegang secara rahasia turun-temurun. Dan orang-orang Tionghoa berani berkata bahwa filsafat barat itu sebetulnya banyak nyontoh dari filsafat Cina. Nah, oleh karena itu kalau saudara lihat, saya berikan contoh saja ya. Ini adalah dua tokoh Tionghoa yang cukup sukses di Indonesia, Bapak Ibu. Coba saudara buka di internet dan cari orang-orang konglomerat Tionghoa. Seperti misalnya Bapak Alim Markus, itu bosnya Mas Pion.
itu SMP saja tidak tamat, saudara-saudara. Jadi saya katakan bohong seandainya orang sukses harus selesai sekolahnya, harus bertitel. Oh tidak, saudara. Bapak Alim Markus SMP saja tidak tamat, saudara-saudara. Kemudian beberapa waktu yang lalu di internet sempat viral adanya seorang bos jarum, yaitu Bapak Michael Bambang Hartono yang makan di warung sederhana. Itu sempat ramai bukan? Wah, dia bilang coba lihat nih, orang kaya saja makannya di warung sederhana di pinggir jalan ya, di Karangsari, Semarang. Itu menjadi inspirasi Bapak Ibu. Kemudian kita lihat di gambar ini adalah Om Lim ya, orang nyebutnya Om Lim, itu Lim Xiaolong ya. Lim Xiaolong ini adalah merupakan bos BCA, saudara-saudara. Dia lahir dari petani di Provinsi Fujian, tanggal 16 Juli tahun 1916. Hidupnya itu pas-pasan, saudara-saudara. Dia datang ke Indonesia itu numpang kapal Belanda. Dan dia terdampar di Surabaya. Bahkan dia sempat menjadi gelandangan di Surabaya selama beberapa hari. Karena menunggu kakaknya yang datang ke Indonesia. Kemudian yang di sebelah kiri ya, siapa itu saudara? Bob Hasan ya, Bob Hasan atau nama Tionghoanya adalah T. Kian Seng. Dia disebut sebagai Raja Hutan. Kenapa Raja Hutan? Karena dia banyak memimpin perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri kayu dan perhutanan. Nah, ini adalah tokoh-tokoh. Ya, tokoh-tokoh yang cukup luar biasa menguasai perdagangan di Indonesia, saudara-saudara. Tetapi apabila kita hanya bercerita tentang autobiografi orang, kita hanya berkata, wah hebat ya, kita perlu contoh. Tapi yang dicontoh apanya, saudara-saudara? Ya, etos kerjanya, tapi yang seperti apa? Nah ini kan harus kita selidiki, saudara. Ya, keuletannya itu seperti apa? Nah kita ambil ilmunya, saudara-saudara. Nah apa yang saya sampaikan ini, itu ada beberapa dari mereka, walaupun yang ini punya ilmu ini, yang ini punya ilmu, gabung saudara-saudara. Dan saya cetuskan pada pagi hari ini, dan saya menemukan ada 14 faktor kesuksesan. Wah banyak sekali ya. Saudara bisa ambil 2 atau 3 saja, itu sudah luar biasa. Ini 14, kalau sudah bisa ambil ke 14-nya, wah itu dahsyat sekali Bapak Ibu. Nah oleh karena itu mari kita akan bersama-sama belajar dari orang-orang yang sukses ini. Karena saudara-saudara, kalau kita cuma hanya melihat kesuksesan orang tanpa kita mempelajari, kita mungkin terbengong-bengong dan paling-paling kita hanya berkata, kalau dia bisa, aku harus bisa. Tapi piye carane? Nah ini kan penting saudara-saudara. Ya, jadi jangan sekedar dia bisa, aku bisa. Betul, tetapi caranya itu seperti apa? Sama seperti ketika saya mengajarkan tentang konsep hukum law of attraction, hukum daya tarik menarik. Nah tentu kita harus belajar daya tarik menarik itu seperti apa, caranya bagaimana, pelaksanaannya kapan. Kan begitu saudara-saudara. Nah pagi ini saya akan ajak saudara untuk melihat bagaimana cara mereka bisa berhasil. Yang pertama, ya,
Mereka percaya akan hukum karma. Ingat, ini culture-nya adalah culture Chinese, ya. Mereka percaya akan hukum karma. Nah, kalau kita percaya nggak, saudara? Percaya, tapi namanya bukan hukum karma. Namanya hukum tabur tuai. Sami mawon, saudara. Itu sama saja. Jadi, apa yang saya paparkan ini, itu mutlak semua ada dalam kitab suci kita. Ya, cuman orang tidak ngeh gitu loh, nggak ngeh. Nah sekarang saya tentu saja tidak berkata, oh kalau yang hukum karma atau hukum tabur tuai ayatnya di sini, nggak perlu, saudara. Nanti kelamaan kita baca ayat, ya lebih baik langsung to the point. Kita praktek, kita berhasil. Apalagi kita sudah punya hukum loa. Wah ini dipraktek, dipadukan dengan hukum loa, hasilnya pasti jos, saudara. Jadi yang pertama adalah mereka percaya akan hukum tabur tuai atau hukum karma. Dengan apa? Selalu melihat kebaikan bahkan dari orang yang buruk sekalipun. Makanya kalau saudara melihat di falsafah China, itu ada yang namanya yin dan yang. Ya. Nah itu sebetulnya adalah sebuah falsafah di mana di dalam keadaan yang hitam, yang gelap, yang buruk tetap ada titik putih. Begitu juga sebaliknya, sekalipun dia dalam kondisi putih, tetap ada sisi buruknya di situ. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, karma baik kita itu adalah harus melakukan perbuatan baik. Tabur terus kebaikan. Saya jadi ingat ketika dulu nenek saya masih hidup. Dia seringkali kalau sore hari, dia duduk di depan toko. Kemudian kalau ada tukang sate lewat, pasti dipanggil. Lalu dia beli sate banyak sekali. Orang-orang tukang-tukang becak yang mangkal di depan toko tempat nenek saya, panggilin semua. Ayo datang sini. Dibelikan lontong, dibelikan sate, suruh makan di jia, saudara-saudara. Ya. Saya sempat ngomong sama nenek saya, loh kok enak amat ya, apa tukang-tukang becak pada makan sate begitu. Dia berkata apa? Kita punya uang, itu jangan untuk kita sendiri. Kenapa? Karena ketika kita membagi, kita bisa berbagi kasih. Daripada disimpan. Dia cerita bagaimana dia berkali-kali dirampok. Tetapi toh juga tetap jenggelek terus, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia banyak melakukan kebaikan. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih, coba saudara lihat di YouTube. Orang mudah menghina kalau tidak sependapat. Orang Tionghoa akan mengambil sikap untuk diam jika tidak suka. Nggak usah jauh-jauh lah. Kalau saudara lihat di Facebook saja. Berapa banyak Facebook dipakai untuk nyerang pribadi orang. Dipakai untuk menjelek-jelekan orang lain. Dipakai untuk menghina orang lain. Sebetulnya budaya Tionghoa tidak begitu, saudara. Karena dia tahu kalau dia jelekin orang, dia bisa dijelekin orang. Karena tidak semua orang itu bisa terima dia. Ini konsep yang pertama. Jadi orang-orang Tionghoa itu punya pemahaman, punya falsafah. Sekalipun orang itu buruk, tetapi tetap ada sisi baik di dalam diri orang itu. Jadi kalau sudah tahu orang itu buruk, ngapain diserang? Dia bisa serang balik kita. Itu yang pertama. Dan saya katakan ini sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang yang kedua. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa?
Yang kedua yaitu berusaha mendekati orang-orang hebat dan belajar darinya sekalipun usianya masih muda. Kenapa mereka punya pemikiran seperti itu? Saya berulang kali menyampaikan tentang hal ini, saudara. Yaitu apa? Bahwa kita semua yang hadir, termasuk Bapak Ibu Saudara yang mengikuti streaming saya pada pagi hari ini. Saudara itu punya keunggulan sendiri-sendiri. Jadi jangan sampai kita itu melecehkan orang lain karena kita punya kepandaian. Karena kepandaian yang kita miliki mungkin luar biasa unggul, tapi paling cuma 1 atau 2. Betul ya Bapak Ibu? Sementara orang lain juga punya kepandaian yang kita tidak punya. Itu sebabnya falsafah Tionghoa mengatakan kita harus belajar kepada orang lain sekalipun dia masih muda. Artinya apa? Hidup dipakai untuk belajar. Belajar apa saja. Sama seperti saya. Saya menyadari kalau saya sudah berani upload video di YouTube, berarti secara tidak langsung saya berani bersaing dengan pendeta-pendeta lain. Kalau materi saya ngalor ngidul nggak karuan, mana orang mau dengerin saya, saudara. Jadi jalan satu-satunya apa? Banyak belajar. Apalagi saya melihat Kehilat Aleph Tau ini, wah jemaatnya pandai-pandai, cerdas-cerdas, saudara. Saya mau ngomong apa coba? Mau bicara tentara, mau bicara perang, ada tentara di sini. Mau bicara apa coba? Ayo. Mau bicara masalah makanan, banyak tukang masak di sini. Mau ngomong apa, saudara? Jalan satu-satunya ya saya harus belajar. Kalau saya tidak belajar, maka ketika saya berbicara, orang bisa bilang, wah, dibohongi Pak Lukas, ngawur iku khotbah. Jadi, belajar itu adalah yang sering dilakukan banyak orang-orang Tionghoa. Ya. Sekarang yang jadi pertanyaannya adalah, kita mau belajar enggak? Waktu kita ini mau kita habiskan untuk apa? Kan beda, saudara-saudara. Paham ya, saudara-saudara? Orang yang mau belajar dan orang yang cuma menghabiskan waktunya untuk berhura-hura. Gerudak-geruduk sana kemari, enggak ada juntrungannya. Hasilnya apa? Enggak tahu, saudara. Pokoknya rame-rame kumpul memuaskan diri saja. Padahal waktu terus berkembang. Saya menyadari, saya pun tidak malu kalau saya berkata, saya SMA tidak tamat. Yang namanya sekolah teologi itu seperti apa? Belum pernah saya mengenyamnya. Tapi bukan berarti saya tidak bisa belajar. Apalagi sekarang, materi kehidupan kita, iman kita itu langsung dari pola asli, dari sumber. Jadi caranya bagaimana? Ya saya harus belajar. Belajar budaya Israel, belajar bahasa Israel. Banyak hal-hal yang kita ambil dari akar sumber. Jadi dengan kita belajar, maka kita akan lebih banyak tahu. Daripada cuma kita bengong sana, bengong sini. Paham ya Bapak Ibu? Sekarang kita berpikir yang ketiga, ya, yang ketiga nih ya. Yang ketiga adalah tahu bagaimana menyehatkan tubuh dengan selalu berpikir positif. Itu yang ketiga. Ya. Bayangkan orang-orang Tionghoa itu berkali-kali dirampok. Seperti yang tadi saya katakan, nenek saya itu di zaman Jepang ya dirampok, di zaman Belanda ya dirampok. Ya. Tapi dia selalu jenggelek, selalu bangkit, saudara. Nah, orang-orang Tionghoa itu biasanya itu banyak melakukan meditasi.
menyadari bahwa hidup ini sangat berharga. Jadi ketika ada pemikiran negatif, itu akan segera tersingkir. Berbeda dengan kita. Kadangkala ketika kita nggak suka dengan orang, itu langsung pahit hati. Bencinya nggak kepalang tanggung. Dan dia disuruh mengampuni tidak bisa, saudara-saudara. Disuruh memaafkan tidak bisa. Makanya saya berulang kali mengatakan, apakah dengan saudara membenci si A atau si B, mereka berdua itu sengsara karena kebencian kita? Oh tidak, saudara-saudara. Sama seperti orang yang membenci saya enjoy saja. Banyak kok orang yang tidak suka dengan saya. Tapi apakah saya tersiksa dengan orang-orang yang benci saya? Oh tidak, saya santai. Saya tidur ya tinggal les. Mau apa ya saya enjoy saja. Yang keliru siapa? Yang membenci saya. Karena hidup mereka itu saya kuasai total. Mau makan ada wajah saya. Mau mandi ada wajah saya. Mau nyupir ada wajah saya. Saya selalu ada di pikiran dan hatinya. Artinya apa? Saya kuasai dia. Ya Bapak Ibu. Jadi ngapain kita kepahitan sama orang lain? Pokoknya saya punya pemikiran ini. Kalau saudara kepahitan dengan orang lain, rezekimu akan diambil. Karena di alam supranatural itu kerjanya seperti itu. Nah ayo coba kita mau tanya pada diri kita masing-masing dengan jujur. Di Kehilat ini ada nggak saudara yang kepahitan satu dengan yang lain? Jawab dewe, saudara. Kalau saudara mau jujur, saudara katakan, Tuhan, itu aku loh Tuhan. Aku benci si A karena perbuatannya begini. Loh kenapa Anda melihat seperti itu? Apakah dengan saudara membenci orang itu jadi kelabaan tiap hari? Enggak. Yang rugi diri kita sendiri, saudara-saudara. Dan kita tidak bisa meneladani kasih dari Yesua. Kecentok sidik, marah, ngamuk, tersinggung. Bagaimana hidup saudara bisa sukses kalau begitu? Gampang tersinggung, saudara-saudara. Ya. Jadi saya membahasakan, kalau kita menghadapi kesulitan, berpikirlah dan bersyukurlah, karena kesaksian kita akan semakin indah. Ini sekali lagi saya tekankan ya Bapak Ibu. Ketika seseorang punya visi besar, kemudian menghadapi kesulitan, dia langsung punya pemahaman, selesai sudah. Salah, jangan ngomong begitu. Tapi ketika kita menghadapi kesulitan dengan visi kita, saya ajari, saudara katakan, Tuhan saya bersyukur, karena kesaksian saya menjadi sangat indah dengan kesulitan ini. Kenapa? Karena ada firman yang mengatakan bahwa dia buat jalan. Saat kita tidak punya jalan, dia buat jalan. Kenapa? Karena Yesua itu adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Nah kita klaim seperti itu saudara. Jangan gampang kita frustrasi, kita belum apa-apa sudah mundur. Tapi sekarang saya minta saudara mulai memahami. Semakin banyak kesulitan, semakin indah kesaksian saudara. Coba kalau saudara lihat orang-orang bersaksi, kesaksian itu jadi indah karena apa? Adanya kesulitan. Betul ya Bapak Ibu? Ya, jadi kita nggak boleh lagi gampang kelokro. Nah ini juga falsafah Cina, saudara. Seperti ini ya, saudara tahu ini siapa? Kue Kiangi, saudara. Dia orang sukses. Dan dia ahli dalam soal ekonomi. Wah ini orang hebat, saudara-saudara. Tapi sekali lagi saya tidak akan bercerita autobiografi.
saudara boleh cari sendiri di internet. Ya, autobiografinya tuh luar biasa orang-orang Tionghoa yang berhasil di Indonesia, saudara-saudara. Tapi yang saya bagikan pagi ini bukan autobiografi, tapi ilmu mereka yang harus saya bagikan, yang sifatnya itu sebetulnya rahasia. Karena yang dibagikan itu biasanya hanya untuk menantu dan anak. Di luar itu tidak, saudara-saudara. Oke, sekarang yang keempat. Nah, orang-orang Tionghoa itu membiasakan untuk menabung lebih dari 50%. Kebanyakan orang Tionghoa. Kalau kita nabungnya berapa? 1% mungkin ya. Atau mungkin 5% atau 10%. Tapi kalau orang Tionghoa, mereka membiasakan diri dari sejak kecil itu 50% penghasilan. Dan dia tidak iri ketika melihat ada orang yang baru terima gaji berfoya-foya ke mall. Dia nggak pernah iri, saudara. Itu sangat luar biasa. Dan orang-orang Tionghoa itu juga mau hidup sederhana. Pakaiannya itu sederhana. Saya dulu pada waktu masih di Comal, saudara-saudara, istri saya belanja di salah satu toko, itu yang punya toko tuh kaya luar biasa, saudara. Tapi kaosnya itu kaos hadiah, saudara. Hadiah rokok, kemudian hadiah apa? Hadiah teh, hadiah makanan, sederhana sekali. Sekali waktu saya pas datang ke rumahnya dia, belanja, itu tokonya sudah tutup. Apa yang dia lakukan? Dia ngitung duit, saudara. Dan saya disuruh masuk, saya lihat bagaimana dia ngitung duit itu, lantai kamar, itu penuh uang, saudara-saudara. Mereka ambil satu-satu dihitungin gini. Hasil dari jualan pagi. Kaya raya, tetapi sederhana sekali. Itu artinya apa? Dia hidup sederhana. Tidak iri hati kalau melihat ada orang yang berfoya-foya. Ya, jadikan tabungan itu menjadi invest. Seperti kebanyakan orang-orang Tionghoa itu investnya itu kalau bukan rumah, invest emas, ya tanah. Mesti itu, saudara. Dan mereka invest itu untuk apa? Untuk ke depan. Bahkan kalau dia punya emas, itu biasanya mereka dulu kan, zaman-zaman dulu kan belum ada, apa namanya, peti besi, itu kan belum ada, saudara. Ya, brankas belum ada. Mereka simpan di mana itu emas, saudara? Ternyata dia simpan di dalam tanah, saudara. Cara nyimpannya bagaimana? Dia nyimpannya itu ada tanda, biasanya di bawah pohon. Ya, ada pohon, kemudian di sampingnya dia lubangin, dia untuk ancer-ancer. Oh, kekayaan saya ada di pohon ini. Jadi ketika ada perampokan nggak kena, saudara. Mau rampoklah situ. Anda nggak akan dapat apa-apa. Kenapa? Karena Anda tidak tahu bahwa aku menyimpannya di situ. Nah, ini juga dipakai untuk inspirasi dari orang-orang di zaman sekarang bagaimana cara menyimpan uang yang rapi. Ada yang taruh di seperti apa namanya? Stop kontak, padahal itu kunci. Macam-macam, saudara. Ada taman yang banyak batunya, ada satu batu yang menjadi kunci. Banyak sekali sekarang orang-orang yang pandai untuk mengembangkan bagaimana menyimpan harta yang aman. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, orang-orang yang seperti ini seringkali disalahartikan. Dia bilang apa? Oh, orang-orang Tionghoa itu pelit-pelit katanya. Karena Anda tidak tahu. Kami berpesta pora, oh, dia gajinya besar kok.
pakaiannya kayak begitu. Dia nggak ngerti bahwa budaya menabung itu adalah budaya yang diturunkan dari leluhur mereka. Beda dengan kita. Begitu dapat gaji, udah foya-foya semau-maunya, saudara. Nanti giliran ada kesulitan ekonomi, ngutang sana, ngutang sini. Hancurlah. Ya. Jadi ini yang seringkali disalahartikan, dianggap orang Tionghoa itu pelit. Padahal mereka punya budaya turun-temurun yang bernama menabung. Dan gaya hidup ini diturunkan terus. Bahkan orang-orang Tionghoa itu mendidik anaknya begini. Dia belikan celengan, tahu celengan? Ya mungkin kalau orang yang di luar Indonesia nggak tahu ya, celengan itu jadi semacam kayak ini loh, kayak boneka terbuat dari tanah, saudara. Apakah itu boneka, bentuknya apakah gambar macan ya, dari tanah, saudara. Nah itu orang-orang kalau ngasih anaknya uang, selalu diberi pesan, ingat uang ini tidak boleh kamu makan semua ya nak. Tapi ingat itu ada macan yang harus dikasih makan. Ayo masak kasih makan dulu ya. Dituntun anaknya itu, ayo masukin duitnya, kelutuk di situ saudara. Dididik seperti itu. Ini luar biasa sekali saudara. Budaya menabung. Dan kita perlu belajar dari mereka. Sekarang yang kelima. Yang kelima. Kerja keras tanpa gengsi sampai jadi ahlinya. Kerja keras jangan mudah mengeluh. Kenapa kalau saudara lihat tenaga kerja Cina itu murah dan hasilnya lebih banyak dibanding dengan tenaga kerja orang-orang barat. Sudah mahal, hasilnya sedikit lagi saudara. Karena mereka sudah biasa, bahkan kecepatan tangannya itu bisa melebihi kecepatan mesin. Cewek-cewek yang masih muda cantik-cantik pun, dia nggak gengsi jadi tukang batu, jadi kuli saudara. Nah kalau di Indonesia, ayo anak-anak muda, disuruh orang tuanya saja kadang tidak mau. Iya toh? Ayo coba saya perhatikan ya. Ada orang tua yang ngomong sama saya, ngeluh gini, Pak Lukas, mbok tolong dikasih tahu anak saya itu loh. Nek disuruh kok angele luar biasa, malu katanya. Disuruh pergi ke pasar malu. Makanya budaya yang seperti ini tidak akan mendongkrak Anda menjadi orang kaya. Beda dengan orang-orang Tionghoa. Mereka sekalipun muda, cantik, mereka bisa saja ikut fashion show. Mereka nggak mau seperti itu, saudara. Mereka kerja keras. Jadi kuli bangunan nggak apa-apa. Untung sedikit nggak apa-apa. Yang penting income-nya banyak. Itulah budaya yang sangat luar biasa. Berani lembur sekalipun tidak mendapat gaji lembur. Karena yang mereka cari itu dua. Yang pertama adalah simpatik dari bos. Dan yang kedua adalah skill-nya dia menjadi semakin baik saudara-saudara. Beda dengan kita. Kalau orang disuruh lembur saja, boro-boro lembur ya. Orang kerja kantor saja jam 8 masuk, jam 4 pulang saja, setengah 4 sudah kukut. Ya toh? Beda sekali, culture-nya beda, saudara. Kalau orang Tionghoa nggak begitu. Dia konsisten, jam 8 masuk, sebelum jam 8 dia sudah ada. Ya. Jam 4, sebelum jam 4 tet, dia nggak akan kemas-kemas. Bahkan bila perlu, lembur tidak digaji, no problem. Kenapa? Karena yang pertama, dia menarik simpatik dari bosnya. Dan yang kedua, dia akan menambah skill, pengetahuan, kemampuan mereka dalam bekerja. Ya. Nah, mereka sadar
sadar akan banyaknya saingan, saudara-saudara. Kalau saya tidak berani lembur, isinya cuma komplain saja, minta gajinya naik. Terus sampai mumet bosnya, saudara. Pusing lihat pengerja satu ini. Kerjanya nggak becus, minta naik gaji terus. Makanya kenapa banyak negara lebih suka mengambil tenaga kerja dari Cina, saudara. Karena kerjanya cepat, gajinya kecil, hasilnya banyak. Nah, sementara orang yang nggak paham seperti ini, mereka komplain, kok ambil tenaga Cina? Ya Anda tidak tahu proses konsep dari perdagangan. Aku mau pakai kamu, wes mahal, lambat lagi. Lah ya rugi saya. Lebih baik saya pakai dari Cina. Cepat, tapi hasilnya luar biasa. Paham Bapak Ibu? Saya akan tunjukkan sebuah video. Cuma 5 menit, saudara. Video ini menunjukkan bagaimana hebatnya mereka bekerja. Ini semua adalah orang-orang Chinese ya. Bagaimana mereka bekerja dengan kecepatan melebihi kecepatan mesin. Jangan saudara berpikir, oh itu kameranya dicepetke. Enggak, saudara. Untuk melihatnya apa? Saudara lihat ketika dia sedang ngitung uang gitu, ada orang lewat di belakangnya. Biasa, jalan biasa. Kalau dicepetke, otomatis yang di belakang juga jalannya ikut cepat-cepat gini kan? Enggak, saudara lihat hasilnya. Kita tonton sebentar.
Ya, luar biasa bukan? Ya, itulah cara kerja mereka, saudara-saudara. Ya, mereka itu hanya membidangi satu saja. Tetapi hasilnya luar biasa bukan? Ya. Saya pernah teringat kata-kata Bruce Lee, saudara-saudara. Bruce Lee mengatakan bahwa saya akan mengalami kesulitan kalau saya berhadapan dengan satu orang yang punya satu jurus, tetapi dia tekun dalam jurus itu. Dibanding dengan satu orang atau beberapa orang yang menguasai banyak jurus tapi tidak fokus. Akan sangat mudah dikalahkan, saudara. Jadi letaknya adalah fokus. Saudara sudah lihat bagaimana mereka cara menghitung uang. Ada di video yang lain, itu perlombaan menghitung uang dengan mesin penghitung uang yang ada di bank itu. Yang gitu. Ada yang lebih cepat, saudara. Itu luar biasa sekali ya. Padahal orangnya itu masih muda. Jadi saya tidak ngumpulin banyak-banyak, cukup 5 menit saja, yang penting saudara tahu. Bagaimana mereka hanya membidangi satu bidang saja, tetapi dia bisa menguasai dengan luar biasa. Ya, sekarang kita lihat yang berikutnya. Nah ini, ya itu saya akan tunjukkan contoh, saudara-saudara, bahwa mereka ini bekerja tanpa gengsi. Ini kan perempuan-perempuan masih muda ini, jadi kuli cantik-cantik lagi. Bahkan ini orang yang kerja di sutet, tahu sutet? Yang listrik yang tinggi itu. Ini sampai tidur saja bergantungan loh, saudara. Ini saya lihat ya, dia sedang tidur nih 2 orang nih, di atas cuman bergelantungan. Itu di berapa puluh meter itu. Kenapa? Karena dia capek. Dia tidak mungkin turun layah-layah di bawah pohon, enggak. Dia tidur di atas. Ini cara kerja mereka itu luar biasa sekali. Ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Yang ke-6, membiasakan tidak membeli barang yang tidak mampu dibeli. Beda dengan kebanyakan orang, saudara-saudara. Orang biasanya pingin tampil wah, tapi hasil utang, saudara. Itu beda sekali dengan polanya orang Tionghoa. Dia tidak mau begitu. Dia membiasakan untuk tidak membeli barang yang dia tidak mampu beli. Mereka lebih melihat fungsinya, bukan prestisenya, tetapi yang dia butuhkan.
Beda dengan orang-orang lain yang unggul-unggulan beli barang mewah, bila perlu utang supaya kelihatan apa? Wow, hebat ya, padahal ngutang, saudara. Nah, konsep ngutang itu saja sudah keliru. Makanya yang ketujuh, konsep berikutnya adalah orang Tionghoa itu mengharamkan yang namanya hutang dan minta. Banyak orang-orang yang pikirannya itu apa? Biar kelihatan wah, dia kredit mobil. Padahal untuk keuangannya saja sudah mengkis-mengkis, saudara. Sudah Senin Kemis, tapi supaya kelihatan hebat, kredit mobil. Nanti tidak bisa bayar, saudara-saudara. Nah, ini orang-orang yang sebetulnya mentalnya masih ada di bawah. Saya dari dulu punya prinsip, saya paling tidak mau minta uang kepada siapapun. Saya hanya minta kepada Bapak Yahweh. Karena Tuhan itu bisa menggerakkan hati siapa saja untuk memberkati kita. Amin, Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan dia akan kirimkan kekayaan dari seberang laut. Artinya apa? Makanya ketika dulu saya memanggil nama Bapak Yahweh, kan ada orang yang bilang begini, lihat aja tuh Pak Lukas tuh, ditinggal lari jemaat sedemikian banyaknya, miskin dia. Nah, buktinya ya, kita masih bisa hidup sampai sekarang. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, yang penting kita itu yakin ada Bapak Yahweh yang siap menolong kita. Kita lebih unggul sebetulnya dari orang-orang Tionghoa, saudara-saudara. Ya, dan ini sudah berkali-kali saya menyampaikan, kalau kita bisa lewat level hutang dan minta, saudara pasti kaya. Tapi kebanyakan orang selalu pakai dalih, saudara. Macam-macam dalihnya, dan kadang mereka sudah ngerti prinsip saya, tapi ketika mereka konseling, mereka selalu arahnya ke hutang, dan dia mencoba meminta supaya saya bisa memahami. Dan saya diharuskan untuk berkata, ya udahlah karena memang situasi. Saya bilang tetap gak bisa. Seperti apa penderitaanmu, jangan pernah minta. Ya, apalagi orang-orang Tionghoa itu ada. Pernah saya juga dikasih tahu sama nenek saya, ojo sekali-kali kue tekian, ya tekian tuh ngemis ke sana kemari, saudara. Minta-minta, jangan pernah. Makanya saya ajari kalau ada orang kita main ke rumah, jangan minta alus-alusan. Kan ada orang bilang, wah ini barang kok apik ya. Terus ya sudah diambil saja Pak Lukas. Itu minta alus-alusan, saudara. Sebaiknya tutup mulut. Kalau dia lihat, aduh aku pingin barang itu, minta sama Bapak Yahweh. Dan saya percaya kalau saudara sungguh-sungguh, saudara pasti akan diberi, bahkan lebih dari apa yang bisa saudara minta. Ya, jadi ayolah kita belajar untuk membudayakan hidup tanpa hutang dan minta. Amin. Jadi apa namanya? Kredit mobil, yang kalau memang belum waktunya ya ngapain, beli saja yang baik, saudara-saudara. Minta sama Bapak Yahweh pakai hukum loa. Saya percaya pasti bisa. Ini ada gangguan dari streaming? Apa? Kameranya mati. Waduh, ganti pakai yang ini. Oke. Baik. Sekarang kita lihat, saudara-saudara. Ini yang ke berapa? 7 ya. Sekarang yang ke-8. Nah, yang ke-8 yaitu mudah beradaptasi seperti ilmu cicak. Apalagi kalau dia berada di perantauan. Mereka bisa membawa diri dengan apa? Memiliki jiwa persahabatan yang tinggi. Mereka juga bisa saling membantu, apalagi satu marga. Bahkan sekalipun tidak ada hubungan darah,
Mereka bisa saling tolong-menolong. Itu kebiasaan orang Tionghoa. Kenapa ada orang Tionghoa yang dirampok habis-habisan, nggak berapa lama, jenggelek lagi, saudara. Rumahnya kebakaran, nggak lama, jenggelek lagi. Orang bingung ini dari mana duitnya, saudara. Nah kadangkala karena bingung, nggak ngerti, iri hati, ya udah membenci orang yang selalu berhasil. Padahal mereka punya falsafah. Kalau ada sesama Tionghoa yang mengalami kesulitan, dia akan tolong, dia akan bantu, saudara-saudara. Beda dengan kebanyakan orang, mau kere kayak mau apa, masa bodoh, emang gua pikirin, itu beda, culture-nya beda, saudara. Walaupun ada juga sih orang yang seperti itu. Nah, saya katakan ilmu cicak ini luar biasa. Cicak itu dimanapun dia bisa ada, saudara-saudara. Di kamar mandi ada cicak enggak? Ada. Di ruang tamu ada cicak? Di kamar saudara ada cicak? Ada di mana? Di tempat yang kotor bisa, di tempat yang bersih bisa. Dia bisa enggak cicak itu nempel di kaca? Bisa. Itu artinya di tempat yang licin pun, yang berbahaya dia bisa nempel. Itu ilmu cicak, saudara-saudara. Nah kadangkala kita apa? Pelayanan mintanya yang hebat-hebat. Dipanggil, kasih klasifikasi. Kalau saya dipanggil, siapkan hotel bintang 5. Ya, nanti siapkan pesawat first class. Ya, penjemputan harus mobil Alphard minimal. Jangan Avanza. Ingat, saya anak raja katanya. Ini kan sama saja memanipulasi firman, saudara. Lah kalau saya dipanggil, pernah ada gereja panggil saya, dia bilang, Pak Lukas, nanti bagaimana penyambutannya? Ora usah pusing. You panggil saya, tunggu di gerejamu, aku sampai di sono. Nggak usah pusing. Saya nanti bagaimana penjemputan? Nah, dijemput ya silahkan, karena saya nggak tahu jalannya. Kalian jemput, nggak apa-apa. Tapi nggak usah diada-adakan. Saya mau dijemput pakai sepeda motor ya oke. Dijemput pakai sepeda pun ya oke. Yang penting nyampe. Ya, nggak usah kita pakai klasifikasi. Kudu mobilnya Alphard. Wah itu sih meh ngaco kalau begitu. Pelayanan atau mau seneng-seneng, saudara. Ya. Saya baptis orang di sungai juga pernah. Sungai yang banyak buayanya juga pernah. Dan saya nggak pusing, yang penting kan buayanya nggak lewat, saudara-saudara. Ya kecuali buayanya lewat, ya nanti dulu, kan gitu, saudara. Tapi selama nggak ada ya kita enjoy aja. Justru yang bahaya itu bukan buaya sungai, buaya darat, saudara. Itu yang berbahaya. Ya. Oke, kita lanjut sekarang. Yang ke-9, ya. Sekalipun jadi supir truk atau kuli kasar, tapi coba saudara tanya sama orang-orang ini. Apa sih visimu? Kok kamu nggak malu ya kerja kasar seperti ini? Dia jawab apa? Oh saya punya visi yang besar. Dia bisa cerita. Beda dengan orang-orang. Kalau kita sering melihat kan orang-orang bilang apa? Ya demi sesuap nasi. Kenapa sih Anda bekerja? Ya, kita cari uang lah demi sesuap nasi. Kayaknya menarik ya di telinga, saudara. Wah ini orang rendah hati banget. Tapi nek dikasih sesuap nasi beneran ngamuk. Loh iki piye, saudara-saudara? Kenapa kita tidak berani berkata, saya bekerja ini karena saya pingin punya istana yang indah. Saya pingin punya mobil yang mewah. Kenapa Anda takut untuk bicara seperti itu? Salahkah kita bicara seperti itu? Tidak, saudara-saudara. Dan orang mengatakan, ya saya lakukan ini demi sesuap nasi. Kayaknya rendah hati ya, tapi itu merusak alam supranatural, saudara. Sekali lagi, orang ngomong seperti itu, rusak alam rohmu. Kasih sesuap nasi beneran ngamuk, saudara. Tapi ngomongmu sesuap nasi. Sama seperti orang kadangkala
tanya sama saya, Pak, saya sudah mempraktekkan hukum 55 kali 5, kok nggak berhasil? Saya bilang, Anda nulis 55 kali 5, yang ada di otakmu apa? Sudah terjadi, ya toh? Tapi di dunia fisik kamu belum, kamu katakan tidak berhasil. Lah kan kontradiksi itu, mana bisa? Kalau sudah menulis 55 kali 5, tok sudah itu, tok sudah. Saya percaya saya sudah begini, nggak usah ada di pikiran. Kok tidak terjadi? Saya malah mengatakan tidak mungkin terjadi. Kenapa? Di alam supranatural ada benturan. Waktu nulis, pikiranmu berkata sudah terjadi. Begitu selesai nulis, mindsetmu berkata tidak terjadi apa-apa. Lawang pikiranmu berkata tidak terjadi, kok pengen terjadi? Ya tidak mungkin, saudara-saudara. Sampai di sini paham ya? Jadi kalau saudara tanya nih sama orang-orang yang begini, mereka bisa cerita panjang lebar visi dan misinya yang besar. Ya, dan orang punya visi dan misi yang besar itu sah-sah saja. Sama seperti orang tanya sama saya, Pak Lukas, pengen punya kehilat besar? Oh iya. Nanti kita membangun di belakang, saudara. Saya katakan kita punya kehilat terbesar di dunia dan terindah di dunia. Itu visi saya. Ya. Nah, terus nanti duitnya bagaimana? Itu urusannya Bapak Yahweh. Nggak usah pusing saya. Karena saya percaya bahwa Bapak Yahweh itu tidak pernah tidur, saudara-saudara. Saya hanya cukup meyakini saja. Tuhan pasti akan tolong kita. Ya. Jadi kita perlu belajar dari pola-pola yang seperti ini. Jangan sampai kita gampang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, jadi orang-orang Tionghoa perantau, ya ini kan di poin 9 ya, mereka bahkan rela jadi kuli kasar, tapi jangan main-main dengan visi mereka yang sangat besar, yaitu apa? Jadi bos, jadi bos, jadi bos. Yang ada di otak mereka itu selalu begitu, saudara-saudara. Mereka didoktrin sejak kecil untuk jadi orang-orang hebat. Dia berkata, aku lebih baik tidak pandai mengemudikan pesawat, tetapi aku punya maskapai pesawat. Beda kan, saudara-saudara? Orang jadi pilot dengan yang punya maskapai kayak mana? Yang punya maskapai. Sekalipun pilot itu luar biasa. Saya acungi jempol karena dia pandai. Dia bisa mengemudikan pesawat. Tetapi dia tidak punya pesawat. Tapi yang punya maskapai, dia bisa punya ratusan pesawat. Itu visi mereka gede-gede begitu. Ya, jadi kita perlu belajar seperti itu, saudara-saudara. Kemudian yang ke-10. Yang ke-10. Orang Tionghoa itu memiliki falsafah family first. Atau keluarga itu utama, ya, yang didahulukan. Nah, anak-anak Tionghoa itu jarang sekali bermain dengan tetangga. Dan ini yang sering kali disalahartikan dengan berkata apa? Ini orang-orang Tionghoa itu nggak mau berbaur. Keliru, saudara. Bukan mereka nggak mau berbaur. Mereka dididik dari kecil untuk belajar dan membantu orang tua. Dari kecil, saudara lihat ini. Dari sejak anak-anak dia sudah mulai dilatih untuk nyuapin orang tuanya ketika dia sakit. Dilatih seperti itu. Lah sementara orang luar falsafahnya beda, culture-nya beda. Sehingga mereka menuduh orang-orang Tionghoa di Indonesia ini nggak mau kumpul, nggak mau berbaur. Ya kalau cuman berbaur cuman hanya petan, ngobrol ngalor ngidul, itu bukan culture-nya mereka. Mereka nggak akan betah, saudara-saudara. Mereka lebih suka bantu, apakah itu nyapu-nyapu, nolongin orang tua atau belajar. Itu culture mereka. Nah kadangkala disalahartikan. Ya, itu sebabnya kenapa kita sering melihat adanya konflik yang seolah-olah
Karena apa? Kecemburuan sosial. Karena mereka berpikir dengan gaya pikirnya sendiri. Sementara orang-orang Tionghoa itu punya falsafah. Aku harus melakukan sesuatu yang berguna. Enggak perlu nonggo. Tahu nonggo? Nonggo itu sering nongkrong di rumah-rumah orang. Nanti nyinyir mulutnya, saudara. Lambe turah, saudara. Ngomong sana, ngomong sini. Enggak ada artinya. Begitu sampai rumah, kamu tapi dapat apa? Ora dapat apa-apa orang nonggo. Tapi berbeda kalau dia belajar 2-3 jam saja sudah dapat ilmu. Ya, Bapak Ibu? Oke, sekarang kita lanjut. Yang ke-12. 11 ya. Sorry, yang ke-11. Ini tadi 11 ya, family first. Itu artinya begini, saudara. Ketika ada kesulitan ekonomi, itu masih ada sangkut pautnya keluarga, itu lebih diutamakan. Rasul Paulus juga ngomong begitu, bukan? Kita harus membantu saudara-saudara seiman terlebih dahulu. Jangan saudara seiman kita abaikan, malah bantu orang yang enggak seiman. Sama seperti kalau kita lihat di Indonesia. Indonesia ini masih banyak orang-orang yang butuh bantuan. Orang Indonesia ini juga masih banyak orang yang perlu dana. Seharusnya dana itu kita alokasikan ke orang-orang Indonesia. Enggak perlu kita bantu orang luar, negara lain, saudara-saudara. Hanya karena masalah iman yang sama. Loh, Indonesia juga banyak yang imannya sama, kenapa tidak dibantu? Halo, ini loh bedanya dengan culture orang Tionghoa itu begitu. Kalau orang Tionghoa misalkan ada keponakannya yang kesulitan, itu orang yang merasa kuat, dia akan bantu, saudara-saudara. Nggak perlu diminta. Itu sudah kebiasaan mereka. Makanya kenapa tadi saya katakan mengalami kesulitan berkali-kali kok jenggelek terus, berdiri terus. Karena ada culture yang seperti itu. Dididik dari kecil, saudara-saudara. Ya. Nah, kita lihat saudara ya, yang ke-12 sekarang. Nah, orang Tionghoa itu paling tidak mau rugi waktu. Itu sebabnya ada falsafah yang namanya time is money. Time is money itu sebetulnya falsafahnya orang Tionghoa yang diadopsi oleh orang Barat. Aslinya itu dari Tionghoa. Ini saya memang tidak pintar ngomong Cina ya, ini tulisannya apa. Tapi saya lihat itu tulisannya itu adalah waktu adalah uang. Yang bisa baca ini siapa yang angkat tangan? Ngomong yang banter, saudara-saudara. Ada nggak di sini yang bisa bahasa Mandarin? Ayo angkat tangan. Ngomong yang banter. Wah, ternyata busleng kabeh padha wae, saudara. Ya sudah. Oh ya, ayo baca apa? Ya, artinya apa? Ya, artinya saja, apa artinya? Waktu adalah uang, ya kan? Nah, itu waktu adalah uang, saudara-saudara. Ya. Pak Widodo bisa baca? Oh, nggak bisa. Waduh, tak kira Pak Widodo bisa baca. Ya. Ya kalau saya bisanya ya itu tekong, saudara. Putih-putih pada bengkong. Iya, iya, iya. Oke. Jadi orang-orang Tionghoa itu paling tidak mau rugi waktu. Kalau ngobrol pun yang dibicarakan tentang bagaimana memajukan obrolan yang selalu bernuansa bisnis. Otaknya itu dagang, bisnis terus, saudara. Pengeluaran sekecil-kecilnya
untung sebesar-besarnya, tapi tetap harus manusiawi. Itu konsep mereka. Mungkin orang berpikir, jangan-jangan kasus tanah yang mau dibeli perusahaan tambang, ini kan sekarang lagi rame ya, di Sangihe Talaut, ya, di Pulau Sangihe. Itu kan sekarang sedang rame, bukan? Ada satu perusahaan yang menindas rakyat katanya karena mau membeli tanah yang berapa ribu hektar itu dengan 1 meter 5.000 rupiah. Wah, ini rame saudara-saudara. Jadi dari perusahaan minta supaya 5.000 per meter, rakyatnya jerit semua. Gitu loh. Sekarang dia bilang loh, orang parkir saja 2 kali entek katanya. Mosok tanah semeter 5.000 katanya. Nah, apakah itu perbuatan dari orang-orang Tionghoa? Tidak. Ada sesuatu di balik itu. Ya, tapi saya nggak mau cerita karena ini bukan urusan kita, saudara-saudara. Urusan kita adalah bagaimana kita mendapatkan untung besar, tetapi tetap manusiawi. Itu falsafahnya Tionghoa. Ya, beli mobil ada. Saya ambil contoh ya, saudara punya, kalau saudara lihat orang-orang Tionghoa punya mobilnya sedan, saudara. Tapi isinya barang-barang kelontong dalamnya. Pernah lihat kan? Kalau saudara ini mulai dicontoh oleh orang-orang di Israel ya, orang-orang Palestina itu kalau jualan tas yang suka ikut tur sama saya, itu ada mobil sedan, tapi dalamnya isinya tas melulu. Ya, nanti mereka tawarin masuk-masuk ke dalam bis, isinya dagangan. Itu sebetulnya mereka nyontoh, ya. Orang-orang Tionghoa begitu. Ada sikat, ada sabun, ada rokok, tumplek-plek di situ. Tidak peduli itu mobil sedan. Pokoknya yang bisa dipakai untuk ngangkut, angkut. Ya. Kemudian apa? Kalau misalnya orang mikir, itu selalu mencari peluang bisnis. Lihat orang mancing, pikirannya gimana ya kalau saya bikin kolam pancing. Ya toh? Melihat orang minum es, mikir bagaimana ya kalau saya bisa jualan es, bila perlu bikin pabrik es. Melihat air melimpah, mikir bagaimana kalau bikin pabrik mineral water. Pikirannya bisnis. Begitu saudara-saudara. Dan dia tidak mau menghabiskan waktu hanya untuk hal-hal yang tidak berguna. Selalu yang ada di pikiran mereka, time is money. Waktu adalah uang. Nah sekarang yang berikutnya. Yang ke-13. Memikirkan masa depan untuk keturunan mereka. Kalau ngasih orang, kebanyakan itu bukan barang, tetapi uang, saudara. Karena dia berpikir bahwa uang itu bisa menolong mereka untuk bisa mempergunakan. Itu kebiasaan culture mereka. Ya. Kalau ada undangan manten, dia lebih suka ngasih uang daripada kado barang. Beda dengan culture-nya orang Barat, mereka pakainya kado, saudara-saudara. Dulu waktu saya jadi nganten, wah itu kadonya sak karung. Wah beke luar biasa, mau taruh di mana juga bingung, saudara. Tapi coba mereka kasih duit, wah. Ya, saudara, ya. Loh ini saya ngomong jujur. Saudara kalau misalkan jadi nganten, senang dikado apa senang kayak duit? Wah, ternyata saudara juga otak bisnis juga rupanya. Ya, lah sekarang kalau dikasih kado, wah saudara mungkin kayak Sinterklas ya, pulang bawa kado banyak, tapi nggak bisa dipakai. Kadang-kala termos sama nggak punya bayi, kan gitu. Ya, tapi kalau jadi uang, kan bisa dipakai, saudara, buat modal, kan begitu. Itu otak orang Chinese atau orang Tionghoa itu begitu modelnya. Ya, sekarang yang terakhir, saudara, yang ke-14. Nah, ini yang tadi saya omong awal ya. Selalu menutup akses informasi keluar.
sehingga orang luar tidak tahu kelemahan keluarga. Nah, ini luar biasa, saudara. Ya, selalu menutup akses informasi keluar sehingga orang luar tidak tahu kelemahan keluarga. Beda dengan orang-orang zaman sekarang. Begitu keluarga ada konflik, pamer. Di mana? Nah, saudara ngerti, pamer di Facebook, saudara-saudara. Itu bukan culture-nya orang Tionghoa. Orang Tionghoa nggak mau seperti itu. Ngumbar keburukan keluarga. Suami saya begini, begini, begini. Istri saya begini, begini, begini. Itu kan sama saja saudara laporan kepada orang banyak. Pertanyaan saya, apakah mereka yang menerima laporan itu jadi prihatin, mendatangi rumah tangga saudara? Meh tukaran kayak emang gua pikirin. Yang rugi kita sendiri, ngumbar. Ya, suami dijelek-jelekan begini. Nggak taunya keluar anaknya lagi, saudara-saudara. Ya, sama juga bohong kalau begitu. Ya. Jadi inilah culture atau budaya dari orang-orang Tionghoa. Kita belajar dan saudara bisa lakukan, saya percaya kalau mereka bisa sukses, saudara pun pasti bisa sukses. Sukses besar saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Di pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami bagikan menjadi berkat bagi kami dan kami akan belajar mengambil hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman, saudara-saudara. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Talk Breaking News. Berikut pengumuman untuk minggu ini. Untuk menindaklanjuti aksi donor darah di bulan Maret lalu, maka Kehilat akan mengadakan program donor darah tiap 3 bulan sekali. Donor darah akan dimulai pada hari Minggu 27 Juni 2021 pukul 9 pagi di Kehilat. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi, dapat mendaftar di kantor Kehilat. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Itulah pengumumannya. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan sehingga mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Amin. Ken yehi rotso. Yair Yahweh panau eleka. Wechuneka. Amin. Ken yehi rotso. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha shalom. Amin. Ken yehi rotso. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friat matka ufri fahem teka shekar ala peka wa esterotoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata besetika, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yesua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faed.
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat pulang Bapak Ibu Saudara semuanya, Bapak yang berkita kita semuanya. Amin. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi bahagia agar semua diberkati